Yang namanya sirotol mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan menarik dengan judul Ustadz ini murtad menjadi pengikut Yesus, hanya Yesus jalan ke sorga. Sebelumnya, mari kita menyaksikan pernyataan beliau berikut ini. Isa putra Maryam, siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus. Ada yang harus menghadap ke arah mata angin, karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat. Harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya sirotol mustaqim, jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini. Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue, semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan, ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk gondoruo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah, itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia. Ada yang bilang, Tuhannya orang Kristen melucu jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, sering, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Yesus harus jadi manusia. Dengan bahasa manusia. Tujuannya cuma satu. Manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci.
Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu. Aku hanya utusan Tuhanmu. Ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya, Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia nggak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang nggak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang nggak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue? Yesus itu bisa menyelamatkan. Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Sama ibu yang mama ayah malam ini ayah mau menyampaikan pesan dari Bapak Presiden. Lah nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak mantan Ustadz ini terus terang saya belum menemukan siapa namanya. Tetapi yang menjadi sorotan saya yang paling penting adalah Bapak mantan Ustadz ini berkata bahwa Isa adalah penguasa atau kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaannya untuk kita saat ini, bagaimana menilai pernyataan ini dari sudut iman Kristen? Tentunya bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Saya akan tunjukkan untuk kita pernyataan ini bahwa sesungguhnya ada di dalam Alkitab. Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Mari kita lihat ayatnya. Matius 28 ayat 18 jelas berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika diberikan, pasti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Allah Bapa memberikan kekuasaan kepada Yesus. Dan jangan lupa, saya mau sampaikan kepada orang-orang Kristen dan juga orang-orang berkeyakinan lain yang selalu salah mengerti, salah paham tentang kekristenan. Ketika orang-orang Kristen meyakini, mempercayai Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Yesus Allah dalam eksistensi sebagai firman Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan ini berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau terkait dengan eksistensi Yesus sebagai firman, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sehakikat sederajat ada dalam diri Allah secara kekal. Tetapi yang diberikan kuasa itu dalam keberadaan sebagai apa? Ini yang penting. Dan saya perlu menandaskan ini kepada orang-orang Kristen, termasuk kepada para polemikus, apologet berkeyakinan lain.
yang selalu salah kaprah tentang hal ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, junjungan, itu diberikan atau dilimpah kuasakan oleh Bapa kepada Yesus dalam eksistensi sebagai manusia. Barangkali pernyataan ini asing didengar, asing di telinga oleh orang-orang Kristen dan orang-orang di luar sana. Tapi itulah fakta dan data Alkitab. Itu sebabnya Kisah Para Rasul 2 ayat 36 kembali menegaskan kepada kita. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bukan dengan keraguan-raguan, bahwa Allah telah membuat, Allah telah mengangkat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, Lord, Kurios, penguasa, dan Kristus yang diurapi. Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ini benar-benar tidak terkait dengan eksistensi Yesus sebagai firman Allah. Yang mana Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan kecuali dengan firman. Tapi kepenguasaan, ketuhanan, roh bahasa Arabnya itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Dalam rangka apa itu diberikan? Tidak bisa dipisahkan ketika nuzul atau turunnya sang firman menjadi manusia, Yohanes 1:14. Dalam rangka penebusan dan penyelamatan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan untuk dunia ini. Dan Bapa atau Allah mengutus putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal datang ke tengah-tengah dunia untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Ketika dikatakan atau dikaitkan tentang kepenguasaan, ketuhanan Yesus, itu tidak otomatis artinya Allah dalam eksistensi sebagai firman Allah. Itu sebabnya ketika Yesus menjumpai Thomas dan murid-murid yang lain, maka Thomas pun berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ada di situ berbicara tentang ketuhanan, Tuhan, Lord, Kurios, Roh, Allahku, Theos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan untuk dunia. Yohanes 3:16 jelas berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi Yesus bukan hanya tahu keselamatan. Memang Bapak mantan Ustadz ini, beliau berkata, Yesus itu tahu keselamatan. Bukan hanya tahu keselamatan. Yesus itulah jalan keselamatan. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ada orang berkata begini, di dalam kekristenan tidak ada jaminan masuk surga. Saya mau berkata kepadamu yang punya pemikiran demikian tentang doktrin, ajaran mendasar dan pokok kekristenan. Coba kita memakai nalar dan pikiran kita. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita tahu bersama Allah itu di sorga. Jangan berpikir kalau Allah di sorga tidak hadir di dunia. Karena Allah itu bagi konteks kekristenan adalah omnipresent. Allah maha hadir. Allah maha kuasa. Saya kasih tahu. Dalam keberadaan sebagai firman, itulah dia nuzul turun menjadi manusia. Kalau dikatakan nuzul turun menjadi manusia, berarti dia ada di sorga. Dalam kekekalan bersama Bapa dan Roh.
Kalau dia ada di sorga, berarti tidak bisa dipisahkan. Allah Tritunggal Maha Kudus, dia adalah pemilik penguasa sorga. Kalau dia pemilik penguasa sorga, datang ke tengah-tengah dunia demi maksud penebusan penyelamatan manusia. Dan dia telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Serta sudah naik ke sorga. Ke tempat dari mana dia sebelumnya berasal. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa keyakinan, kepastian, keselamatan di dalam Yesus itu mutlak adanya. Tidak ada keraguan, tidak ada mudah-mudahan sama sekali. Pasti, ini bukan kata sombong. Ini adalah keyakinan oleh karena karya penebusan dan penyelamatan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz yang satu ini, di mana dia telah menjadi pengikut Kristus. Manusia mencari keselamatan, butuh keselamatan, berbagai macam cara, melalui agama, melalui pengetahuan, melalui filsafat, melalui yang lain, melalui ritual ini, ritual itu. Seperti yang sudah ada beberapa dipaparkan oleh Bapak mantan Ustadz ini. Semuanya itu bukan ukuran takaran dalam konteks kekristenan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya, kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya, manusia yang sudah najis, kotor, berdosa, diperbudak oleh dosa, tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ustadz yang telah percaya Yesus ini menegaskan. Hal inilah yang menjadi alasan fundamental kenapa Sang Firman Tuhan Yesus turun menjadi manusia. Kenapa? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia. Argumentasi berikutnya, kenapa harus menjadi manusia? Supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh manusia. Karena Yohanes 1:18 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi Dia yang datang dan keluar dari Bapa, Dialah yang menyatakan Bapa itu kepada kita. Kegaiban, kemisterian, kerahasiaan Allah itu dinyatakan melalui Kristus. Itu sebabnya dalam konteks kekristenan, bukan hanya berbicara tentang Allah menyatakan kehendaknya, perintah dan larangannya, melalui hukum-hukumnya, tetapi Allah menyatakan dirinya. Itulah melalui nuzulnya, turunnya Sang Firman menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat suka dengan kalimat dari Bapak Ustadz yang sudah menjadi pengikut Kristus ini. Semua manusia ingin ke surga. Semua manusia mencoba berupaya mencari Siratul Mustaqim atau jalan yang lurus. Tetapi beliau berkata, untuk mendapatkan menemukan surga, maka harus mengenal Sang pemilik atau yang punya surga. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Agama adalah upaya manusia mencapai Allah, tetapi tidak akan mungkin menemukan Allah. Karena prakarsa inisiatifnya bertitik tolak dari manusia yang notabene telah jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa menggapai Allah. Tetapi puji Tuhan, kita patut bersyukur. Dalam konteks kekristenan, bukan manusia yang memilih Allah, bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah melalui Kristus Yesus mencari manusia. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam konteks kekristenan yang sangat mendasar tapi penting, perlu menjadi sorotan dan perlu menjadi konfirmasi penegasan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang telah memilih kamu
dan menetapkan kamu untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara kasih Tuhan, pertama-tama yang utama, mana mungkin kita manusia yang memiliki natur telah jatuh dalam dosa bisa memilih Allah? Mustahil. Tapi Dia yang berkenan oleh kasih karunia-Nya memilih kita, memunculkan iman dalam diri kita melalui pemberitaan firman atau melalui cara lain, sehingga kita insaf akan dosa kita karena tidak percaya kepada Yesus. Akhirnya terbuka dan rela, tercelik mata hati rohani kita untuk percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu pun adalah karunia Allah dan karya Roh Kudus yang menginsafkan kita. Jadi ketika kita sudah berhadapan muka dengan Yesus nanti di sorga, kita tidak mungkin bermegah atau membanggakan diri karena jasa-jasaku, karena perbuatan baikku, karena kehebatanku, karena usahaku, aku masuk surga. No, kekristenan bukan demikian. Karena Kristus mengerjakan keselamatan itu, dan kita dibukakan hati pikiran kita untuk mempercayai karya penebusan penyelamatan itu. Kita akhirnya diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Saudara dikasihi Tuhan, Bapak mantan Ustadz yang telah menjadi pengikut Yesus ini juga berkata begini, neraka diciptakan untuk iblis, untuk setan, bukan untuk manusia. Saya mau tegaskan, dengarkan baik. Dari sejak Allah menciptakan adanya neraka, neraka tidak pernah diperuntukkan untuk manusia. Yes, benar. Tapi untuk iblis dan para malaikatnya. Bukan untuk manusia. Tapi ketika manusia tidak terbuka hatinya, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka akhirnya dia terikut dengan tempat di mana iblis dan para malaikatnya nanti ada di rantai dalam kekekalan, api yang menyala-nyala dan yang tak terpadamkan. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata kepada saya, itu omong kosong. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Matius pasal 24 ayat 41. Dikatakan demikian. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu, saudaraku, api yang kekal itu diperuntukkan untuk iblis dan para malaikatnya. Tetapi pada akhirnya nanti akan terikut di situ manusia yang tidak terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan bagi siapapun yang suka menghina merendahkan eksistensi Yesus sebagai Tuhan, sebagai Lord, Kurios, ada saatnya nanti akan berhadapan dengan penghakiman pengadilan Kristus. Karena kitab Filipi pasal 2 ayat 10-11 berkata demikian. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada saatnya segala lidah, Bapak Saudara punya lidah, orang-orang berkeyakinan lain punya lidah. Semua lidah ada saatnya akan mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah. Apakah itu mau dinantikan di penghakiman nanti? Agama lain juga meyakini bahwa Yesus akan datang untuk menjadi hakim yang adil, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang percaya diperhadapkan dengan penghakiman atau pengadilan. Tapi itu bukan menentukan surga dan neraka. Karena sudah pasti masuk surga. Itu terkait dengan penentuan upah apa yang kita dapatkan dalam kesetiaan kita memelihara kekudusan hidup. Dalam panggilan kita sebagai gembala. Dalam kesetiaan kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam kesediaan kita bertahan dalam pencobaan dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini. Bapak
mantan ustadz ini yang telah menjadi pengikut Yesus berkata begini, bahwa ternyata di kitab suci agama lain juga ada konfirmasi dan penegasan bahwa Yesus itu adalah seorang yang sangat suci. Suci, kudus, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Saya mau menunjukkan kepada setiap kita, ada banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu memang pribadi yang suci, kudus, tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Bukan hanya kitab suci agama lain yang memberikan penegasan begitu, tapi kebenaran firman Tuhan juga memberikan penegasan yang sama. Bahkan banyak ayatnya, beberapa di antaranya akan saya tunjukkan kepada Bapak Saudara. Hal ini penting. Kenapa? Karena tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang punya otoritas dan pantas untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Yesus adalah pribadi yang sangat suci. Pribadi yang kudus, agung, tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan atau kejahatan apapun. Firman Tuhan berkata begini. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar, ini imam besar salah satu gelar atau sebutan untuk Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, artinya menjadi manusia. Ia telah dicobai. Ya, ini pencobaan yang sangat jelas. Pencobaan di padang gurun, di hubungan bait Allah, di gunung yang sangat tinggi. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Yesus itu tidak berbuat dosa. Suci, kudus, tidak bercacat, tidak bernoda. Saya tunjukkan kembali ayatnya. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 sampai 26. Dikatakan demikian. Karena itu maksudnya Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jelas sekali. Saya mau tanya, siapa manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang memiliki kualifikasi karakter seperti ini? Saya ulangi sekali lagi. Saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Luar biasa sekali. Saya baca kembali berikutnya. Yesus itu pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang suci. Makanya saya yakin dia menjamin keselamatan, hidup kekal, kepastian dalam kehidupan kita. Karena dia yang menjalankan keselamatan itu lewat kematian di kayu salib. Dan dia yang menjamin setiap orang yang telah percaya kepadanya telah menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. 1 Petrus 2 ayat 22. Dikatakan demikian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba bayangkan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Makanya saya sangat safety, sangat yakin, sangat nyaman oleh kasih karunia-Nya telah mendapatkan tempat di surga oleh anugerahnya pula. Karena dia pribadi yang menjalankan keselamatan lewat kerelaannya mati di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Dan jangan lupa dia bangkit pada hari ketiga. Dan dia telah naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya yang telah percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan akan membawa kita ke surga. Sehingga di mana dia berada, di situ kita juga berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada satu ayat lagi, terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dikatakan demikian. Dan kamu tahu
bahwa ia, maksudnya Yesus, telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Dia punya otoritas dan kuasa menghapus segala dosa yang terbuka percaya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada dosa. Jadi apa yang dikatakan oleh Bapak mantan Ustadz tadi dan telah menjadi pengikut Kristus, dia adalah pribadi yang sangat suci. Oleh karena itu, sebagai bentuk tantangan kepada setiap kita saat ini, siapapun Bapak Ibu Saudara, mari yang belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ini adalah peluang kesempatan bagimu. Biarkanlah hati pikiranmu dicelikkan, dibuka oleh Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Maka engkau akan diselamatkan, dosamu diampuni, dan engkau diangkat menjadi anak-anaknya, ahli waris kekal dalam kerajaannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Orang dunia sering berkata, banyak jalan ke Roma. Saya kasih tahu, jalan ke Roma berbeda dengan jalan ke sorga. Jalan ke Roma boleh saja banyak jalan menuju Roma. Tapi ke sorga hanya satu jalan. Yaitu Yesus. Dia yang datang dari sorga. Telah turun ke tengah-tengah dunia. Dan dia telah kembali ke sorga. Dia pemilik sorga. Dia menjanjikan sorga. Dia menjadi jalan ke sorga. Maka pasti masuk sorga. Bukan mudah-mudahan. Itu sebabnya sekali lagi saya ulang. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat penutup dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita mendapatkan keselamatan yang pasti hanya ada dalam Yesus Kristus. Bukalah hati, percayalah, terimalah Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.